Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin fid dini bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Di malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kita yang seharusnya kita melanjutkan dari kajian rutin Masailul Jahiliyah, perangai-perangai atau sifat-sifat orang-orang jahiliyah terdahulu. Ya, namun qadarullah, saya lambat mendapat info dari sampai mana pembahasan yang kita bahas di pertemuan Ramadan sebelumnya. Jadi insyaallah taala di malam hari ini kita akan menyinggung sebuah pembahasan yang berkaitan dengan kajian kita di pekan lalu. Di pertemuan sebelumnya telah kita kaji seputar istiqomah, dan kita telah terangkan makna-makna dari istiqomah itu, dan telah kita singgung sebahagiannya sebab-sebab yang membuat seseorang itu bisa istiqomah, bisa terus-menerus melakukan ketaatan, memperbanyak amalan soleh dalam kehidupan dunia ini sampai ajal datang menjemputnya. Taib, dimaklumi bersama, tatkala seorang hamba sudah berada di atas kebaikan, dia sudah konsisten di dalam melakukan ibadah-ibadah, dia sudah istiqomah di atas ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka syaitan tidak pernah putus asa di dalam menggelincirkan manusia. Ketika seorang hamba istiqomah di atas ketaatan dan syaitan tidak bisa menjerumuskan seseorang dari arah itu, maka kadangkala kita dipalingkan dari arah yang lain. Apa itu? Yaitu amalan-amalan yang telah kita kerjakan, ya, amalan-amalan soleh yang telah kita kumpulkan dalam kehidupan dunia ini, itu kadang bisa terhapus, bahkan kadang sama sekali tidak berguna. Iya, ketika seseorang melakukan hal-hal atau pembatal-pembatal dari amalan-amalan soleh seseorang.
Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, biidznillah ta'ala kajian kita di malam hari ini kita akan menyebutkan beberapa hal, beberapa perkara yang menyebabkan amalan-amalan soleh yang telah kita kerjakan itu bisa terhapus. Ya, amalan-amalan kebajikan yang telah dikumpulkan di dalam kehidupan dunia ini bisa batal meskipun sudah dilakukan. Hal ini sangat penting untuk kita ketahui. Kenapa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Karena kalau kita membaca sirah perjalanan hidup para orang-orang soleh terdahulu, demikian pula para ulama as-salaf, perkara ini adalah perkara yang sangat dia khawatirkan pada dirinya. Ya, sebagai contoh misalnya, ada sahabat namanya Thabit ibn Qais ibn Syammas. Iya. Beliau ini adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat menyesal, sangat bersedih hati tatkala turun ayat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Hujurat, ya ayyuhalladzina amanu la tarfa'u aswatakum fawqa sautin nabi wa la tajharu lahu bil qawli ka jahri ba'dikum li ba'din an tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian mengangkat suaranya melebihi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan janganlah kalian mengeraskan suara kalian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti kalian mengeraskan suara antara satu dengan yang lainnya. Kenapa dilarang? Allah berfirman di ayat setelahnya, antahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan sampai amalan kalian terhapus dalam keadaan kalian tidak menyadari. Ketika ayat ini turun, sahabat Thabit ibn Qais sangat khawatir. Kata beliau, jangan sampai ayat ini turun, Allah Subhanahu wa taala menegur saya karena saya mengangkat suara melebihi daripada suara Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Iya. Demikian pula contoh lain, Aisyah radhiyallahu taala anha, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya. Ketika turun ayat walladzina atau wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un, dan orang-orang yang telah memberikan segala sesuatu yang telah dia miliki. Ya, sebagian ulama tafsir menyebutkan orang-orang yang telah berjuang, dia bermujahadah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka ini adalah orang yang sangat besar rasa takut di dalam hatinya, karena dia tahu bahwa dia akan kembali kepada penciptanya. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang orang-orang soleh. Orang-orang soleh, mereka bersungguh-sungguh beribadah, mereka semangat di dalam mengumpulkan amalan-amalan ketaatan, tapi bersamaan dengan itu mereka adalah orang yang sangat besar rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa demikian? Aisyah radhiyallahu anha bertanya, ya Rasulullah, apakah yang dimaksudkan dengan ayat itu adalah orang yang dulunya adalah peminum, pemabuk? Apakah yang dimaksudkan ayat itu adalah orang yang minum khamar,
pezina dan pencuri? Kata Nabi SAW, la ya bintal Khattab, bukan. Walakinnahu rajulun, akan tetapi yang dimaksudkan dengan ayat itu adalah seorang lelaki, seseorang yang dia salat, dia berpuasa, dia bersedekah, wa huwa yakhafu alla yutaqabbala minha, dalam keadaan dia khawatir jangan sampai amalan-amalan yang telah dia kerjakan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka yang menjadi sudut yang selalu kita perhatikan dalam kehidupan dunia ini, setelah kita istiqomah di atas kebaikan, ada jenjang yang kedua yang lebih penting diperhatikan. Apa itu? Menjaga amalan yang telah kita kumpulkan itu dari hal-hal yang bisa merusaknya. Iya, menjaga amalan dari hal-hal yang bisa merusaknya. Karena ada orang mengumpulkan amalan. Sebentar kita akan baca poin-poinnya. Ada orang dalam kehidupan dunia ini banyak amalannya, bahkan ada yang beramal pahalanya saking banyaknya, disebutkan dalam hadis sampai besarnya itu seperti gunung, saking banyaknya amalannya dalam kehidupan dunia ini. Tapi bersamaan dengan itu, ternyata amalan itu diambil oleh orang lain, bukan dia yang menikmati. Kira-kira bagaimana perasaan kita? Ya, kalau kita yang bekerja di kehidupan dunia ini, kita yang berusaha mengumpulkan amalan soleh, capek, di akhirat, di hadapan Allah Subhanahu wa taala, di pengadilan Allah, ternyata orang lain yang ambil, bukan kita yang menikmati. Maka ini adalah pembahasan yang sangat penting. Seorang mukmin ketika dia sudah istiqomah, terbiasa di atas ketaatan, dia wajib mengetahui hal yang kedua, yaitu melihat hal-hal yang bisa menghapuskan amalan-amalan dia di dalam kehidupan dunia ini. Taib, di antara poin yang pertama, di antara perkara yang bisa membatalkan dan menghapuskan amalan-amalan soleh, kebaikan-kebaikan seseorang, adalah perbuatan kesyirikan. Ini sudah sering kita kaji. Iya, syirik ini, iya, adalah perbuatan yang sangat mengerikan. Kenapa jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah? Karena ketika seorang hamba terjatuh ke dalam kesyirikan, maka bagaimanapun salat dia, bagaimanapun sedekah dia, bagaimanapun dia di dalam berbakti kepada kedua orang tuanya, baik kepada tetangganya, ketika dia meyakini sesuatu yang bertentangan dengan agama, yang di dalamnya terdapat dari noda-noda kesyirikan, maka amalan-amalan itu tidak ada artinya. Iya. Jangankan kita. Iya. Nabi sallallahu alaihi wasallam diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an tentang hal ini. La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Wahai Muhammad, seandainya engkau berbuat kesyirikan, ya, Allah pakai kata lain, seandainya, dan Nabi tidak akan mungkin berbuat kesyirikan. Jelas ya? Rasulullah SAW adalah makhluk yang paling bertauhid. Beliau adalah manusia yang terbaik, makhluk yang termulia, tidak akan berbuat kesyirikan. Tapi Allah katakan apa? Seandainya engkau Muhammad berbuat kesyirikan, la yahbatanna 'amaluk, maka pasti terhapus amalan-amalanmu. Wala takunanna minal khasirin, dan pasti kamu termasuk orang-orang yang merugi. Ya, kata para ulama, kalau Nabi SAW saja diingatkan seperti ini akan bahaya dari kesyirikan, bisa menghapuskan amalan-amalan, dan seseorang pada hari kiamat menjadi orang-orang yang merugi, bagaimana lagi dengan orang-orang yang levelnya di bawah dari Nabi SAW.
Ya, oleh karena itu sering dan sangat sering kita ulangi bahwa pelajaran dan mengkaji tauhid, mengenal dari bentuk-bentuk kesyirikan, itu adalah pelajaran yang tidak ada tamatnya. Iya. Kalau ilmu-ilmu dunia, ya, orang belajar itu terbatas. Ya. Ada S1, S2, S3, ada doktor. Ya. Kalau pelajaran tauhid, pelajaran akidah, ya, mensucikan diri dari noda-noda kesyirikan, memperkuat jiwa dengan tauhid, itu adalah sesuatu yang terus dipelajari, tidak ada akhirnya. Makanya jangan pernah bosan menghadiri majelis ilmu yang berkaitan dengan tauhid. Walaupun kadang sebagian orang mengatakan, oh itu sudah berulang, ya, sudah sering didengarkan, tidak apa-apa. Karena memang pelajaran tauhid pelajaran yang mesti diulang-ulang dalam kehidupan dunia ini. Terkadang seseorang mengerjakan sesuatu yang dia anggap itu biasa-biasa saja, padahal itu adalah kesyirikan. Apakah berkaitan dengan keyakinan, berkaitan dengan ucapan, ataupun berkaitan dengan amalan. Iya. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang kedua, dari perkara yang bisa membatalkan amalan-amalan soleh seseorang adalah melakukan kezaliman kepada orang lain. Melakukan kezaliman kepada orang lain. Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, sebagian riwayat disebutkan juga dalam riwayat Bukhari. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man kanat madlamatun li akhihi min irdihi aw syai'in falyatahallalhu minhu al-yawm qabla an la yakuna lahu dinarun wala dirhama." Barang siapa yang memiliki kezaliman terhadap saudaranya, apakah dia menzalimi dari sisi kehormatannya atau apapun, maka hendaknya dia halalkan, minta kehalalannya pada hari ini, yaitu di dunia ini, sebelum datangnya suatu hari yang mana hari itu tidaklah berlaku mata uang perak, demikian pula mata uang emas. Dan Nabi SAW menyebutkan dalam riwayat Muslim tentang orang-orang yang bangkrut pada hari kiamat. Kata beliau, bertanya kepada para sahabatnya, "Atadruna mal muflis?" Tahukah kalian siapa orang-orang yang bangkrut itu? Kata para sahabat, "La." Mereka mengatakan, "Al-muflisu fina man la dirham lahu wala mata." Orang-orang yang bangkrut di kalangan kami adalah orang yang tidak memiliki mata uang, demikian pula tidak memiliki harta benda. Itu yang bangkrut menurut para sahabat. Kemudian kata Nabi SAW, al-muflis, orang yang bangkrut, yang sebenar-benarnya bangkrut. Ya, perhatikan ini titik pembahasan kita. Al-muflisu fina, orang yang bangkrut di kalangan kita adalah mayati yaumal qiyamah, orang yang datang pada hari kiamat, bisolatin, dia membawa pahala solat, wasiyamin, dia membawa pahala puasa, wazakatin, dia membawa pahala zakat. Banyak pahala yang dia telah kerjakan. Ini menunjukkan bahwa orang ini memiliki apa? Pahala. Dia datang menghadap kepada Allah pada hari kiamat, dia bawa pahala solatnya, dia bawa pahala puasanya, zakatnya, semua pahala dia miliki. Tapi waqad syatama hadza, dia gemar mencela si fulan, wa qadhafa hadza, mencerca si fulan, menjatuhkan kehormatan si fulan, wa akala mala hadza,
memakan harta si fulan, menumpahkan darah si fulan, memukul si fulan. Berarti kezaliman kepada siapa? Orang lain. Bagaimana pengadilan Allah Subhanahu wa taala? Ini dari keadilan Allah Subhanahu wa taala. Fayu'ti hada min hasanatihi wa hada min hasanatihi. Orang-orang yang banyak pahalanya ini tadi, ya, datang orang menuntutnya, maka pahala-pahalanya yang dia telah kumpulkan dalam kehidupan dunia ini diberikan kepada orang yang dia zalim. Ya, bayangkan ya, dia berusaha di dunia, capek beribadah, pahala itu diberikan kepada siapa? Orang lain. Taib. Ada lagi si B datang menuntut, diberikan lagi pahalanya. Si C datang juga, ternyata dia pernah juga dizalimi oleh orang ini, dituntut lagi, dituntut. Ternyata habis pahalanya. Kata Nabi SAW, fa in faniyat hasanatuhu, ternyata habis pahalanya, masih ada orang yang datang menuntutnya, belum selesai perkara. Apa yang terjadi? Kejelekan orang yang dizalimi diberikan kepadanya, kemudian dia dilemparkan ke dalam api neraka. Berarti ini dalil. Hadis ini adalah dalil yang sangat jelas di antara yang bisa menghapuskan, ya, amalan seseorang hamba, kebaikan-kebaikan yang telah dia kerjakan dalam kehidupan dunia ini adalah dia banyak menzalimi orang lain. Iya. Oleh karena itu, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah, apalagi di zaman sekarang, ya, di zaman dulu orang bisa saling melontarkan kata-kata menzalimi orang lain, itu kalau ketika dia bertemu, iya kan, menjatuhkan kehormatan si fulan, bercerita, iya, di dunia nyata. Kalau sekarang, subhanallah, iya, mungkin lisannya di dunia nyata diam-diam saja, tapi di media, iya, akun-akun sosial yang dia miliki banyak berkomentar, mencela si fulan, merendahkan si Alan, mencela si ini. Bagaimana caranya dia minta maaf? Apalagi kalau yang dia cela orang jauh, ya, bagaimana caranya dia meminta maaf? Nah, ini perkara yang sangat berbahaya sekali. Jangan sampai kita melakukan amalan-amalan kebajikan dalam kehidupan ini, mengumpulkan amalan-amalan soleh, ternyata pada hari kiamat orang lain yang menikmati. Kenapa? Karena kita banyak membicarakan tentang orang lain. Makanya sebagian ulama berkata, ketika seseorang dicela oleh orang lain dan memang celaan itu, tuduhan itu tidak benar ada pada dirinya, maka jangan terlalu terlalu gelisah dan bersedih, ya, tidak usah dipeduli. Kenapa? Karena itu bentuk pahala bagi kita, iya kan, pahala. Ketika seseorang menggibahi kita, menuduh kita sembarangan, bersabar saja, tidak perlu membalas. Kenapa? Meskipun di dunia ini dia tidak dapat diadili, tapi Allah Subhanahu wa taala yang Maha Adil yang akan menegakkan hak-hak pada hari kiamat. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tu'addunnal huquqa ila ahliha. Pada hari kiamat betul-betul akan diberikan hak itu kepada pemiliknya. Ya, hatta yuqadu li syatil jarha'i min syatil qarna, sampai dua kambing yang berselisih, ada satu kambing dia mematahkan tanduk kambing yang lain, akan ditegakkan pengadilan Allah. Ini hewan, bagaimana lagi dengan manusia? Bedanya, kalau hewan diadili, setelah diadili mereka dijadikan sebagai tanah, kalau manusia tidak. Iya.
Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Ini poin yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang disebutkan dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang perkara yang bisa menghapuskan amalan-amalan soleh adalah iktina'ul kilab, memelihara anjing. Iya, memelihara anjing, tapi ada catatan. Dia memelihara seekor anjing pada perkara yang tidak diizinkan oleh syariat, karena di sana ada beberapa hal yang dikecualikan. Kita baca dulu hadisnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis Abu Hurairah riwayat Muslim, "Man iktana qalban laysa bi kalbi saydin wala mashiyatin wala ardin fa innahu yanqusu min ajrihi qiratani kulla yaumin." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang memelihara seekor anjing, dia memelihara seekor anjing bukan karena anjing itu dipakai berburu. Satu, artinya kalau ada orang memelihara anjing dan anjing ini dipakai untuk berburu, berarti boleh atau tidak? Boleh. Kata Nabi, siapa memelihara anjing, dia memelihara bukan karena berburu. Wala masyiatin, bukan karena menjaga binatang ternak. Wala ardin, demikian pula bukan karena menjaga tanaman. Ini tiga yang dikecualikan. Apa ancamannya? Fa innahu yanqusu min ajrihi qiratan kulla yaum, maka akan berkurang pahalanya di setiap hari itu sebanyak 2 qirat. Sebagian ulama menyebutkan qiratan itu, qirat itu artinya apa? Gunung kecil. Ya, jadi kalau 2 qirat berarti 2 pahala yang hilang. Iya, jelas ya. Nah, ini hadis sahih dalam riwayat Muslim. Iya. Oleh karena itu, ya, disebutkan hikmahnya oleh para ulama. Kenapa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang seseorang itu untuk memelihara hewan ini? Yang pertama karena dia najis. Yang kedua karena pada hewan tersebut ada penyakit-penyakit. Yang ketiga di antara hikmahnya kenapa dilarang? Karena rumah yang padanya ada anjing tidak akan pernah dimasuki oleh malaikat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat yang lain, la tadkhulul malaikatu fihi kalbun wala surah. Tidak akan masuk malaikat pada sebuah rumah yang padanya ada gambar yang makhluk yang bernyawa, demikian pula ada anjing. Iya, itu hikmahnya kenapa dilarang memelihara apa? Anjing. Iya, mungkin ada yang bertanya, adakah orang yang memelihara anjing tanpa 3 alasan ini? Hah? Ada atau tidak? Oh, banyak. Antum lihat kalau ke Makassar itu olahraga pagi-pagi, ya, mengekor anjingnya di belakang. Iya, itu dari kebiasaan orang-orang yang tidak punya agama, ya, orang-orang yang lupa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas ini ya. Jadi diantara hal yang bisa menghapuskan, mengurangi amalan seseorang adalah perbuatan memelihara anjing tanpa izin syariat yang telah dikecualikan tadi 3 hal, bukan karena berburu, bukan karena menjaga binatang hewan ternak, dan bukan karena menjaga apa tadi? Tanaman. Artinya kalau ada orang memelihara anjing dengan niat 3 ini, maka diperbolehkan. Taib, ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian diantara perkara yang bisa membatalkan atau menghapuskan amalan soleh seseorang yang telah dia kerjakan adalah intihaku hurumatillahi fil khalwa. Yang keberapa sekarang ini? Yang keempat, yaitu selalu melanggar hak-hak Allah ketika dia bersendirian. Maksudnya di sini,
melanggar hak-hak Allah ketika bersendirian? Orang yang kelihatan bertakwa ketika dilihat oleh banyak orang. Mungkin saja penampilannya berjubah, ya, kelihatannya orang soleh, dia sholat di masjid, tapi ketika dia bersendirian, dia kembali melanggar hal-hal yang Allah Subhanahu wa Ta'ala haramkan. Iya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari sahabat Thauban radhiyallahu taala anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'alamanna aqwaman min ummati ya'tuna yawmal qiyamati bihasanatin amsali jibali tihamati bidan. Betul-betul saya akan mengetahui, kata Nabi SAW, betul-betul saya mengetahui sekelompok dari umatku, orang yang mereka datang pada hari kiamat dengan membawa pahala-pahala kebaikan sebesar gunung Tihamah. Ya, gunung Tihamah ini adalah gunung yang sangat besar, bidan, berwarna putih. Berarti banyak apanya? Banyak pahala yang dia bawa, seperti gunung yang putih, saking banyaknya pahalanya. Fayaj'aluha Allahu haba'an manthura, tapi Allah jadikan amalan-amalan, pahala-pahala tersebut bagaikan debu yang berterbangan. Baik, dalil bahwa si hamba ini pada hari kiamat dia membawa apa? Pahala. Tapi pahalanya Allah jadikan bagaikan debu yang berterbangan, tidak dianggap. Maka Thauban radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sifhum lana." Siapa orang-orang yang dimaksudkan ini? Akan datang nanti pada hari kiamat dari kalangan umatku sekelompok manusia membawa pahala banyak, tapi Allah tidak menganggapnya. Siapa mereka ini ya Rasulullah? Sifatkan kepada kami, terangkan kepada kami, alla nakuna minhum wa nahnu la na'lamu, supaya kami tidak termasuk golongan mereka dalam keadaan kami tidak mengetahui. Ya, lihat para sahabat bagaimana mereka khawatir jangan sampai amalan-amalannya apa? Terhapus. Maka Nabi SAW mengatakan, ama innahum ikhwanukum, ketahuilah sesungguhnya mereka adalah saudara kalian. Saudara kalian maksudnya apa? Islam. Iya. Wa min jildatikum, dari jidat kalian. Maksudnya kata para ulama, min jildatikum, dari jidat kalian, orang yang sama-sama kalian sujud. Paham maksudnya? Sama-sama datang sholat, sama-sama di saf pertama dia rukuk dan sujud kepada Allah. Apa masalahnya? Jadi Nabi mengatakan, ketahuilah mereka adalah saudara kalian dari jidat kalian sendiri. Wa ya'khuduna minal laili kama ta'khudun, mereka juga sholat malam seperti kalian sholat malam, wahai para sahabatku. Hanya saja kata Nabi, walakinnahum aqwamun idza khalau bimaharimillahi intahakuha. Hanya saja mereka adalah sekelompok manusia apabila mereka sudah bersendirian dengan hal-hal yang Allah haramkan, mereka kembali melanggarnya. Dia langgar larangan-larangan Allah ketika dia apa? Bersendirian. Ketika tidak ada orang melihat, misalnya bersendirian di kamarnya, tidak ada orang yang tahu apa yang dia kerjakan, apa yang dia perbuat, misalnya bersama HP-nya, ya, apa yang dia perbuat bersama akunnya, ini tidak tahu, hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui. Olehnya itu hendaknya setiap orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik dalam keadaan terang-terangan ataupun dalam keadaan sendirian. Iya, karena di antara hal yang bisa menghapuskan amalan seseorang hamba adalah melanggar hal-hal yang Allah haramkan tatkala dia bersendirian. Dan ini dari sifat dan ciri orang-orang munafik. Ikhwani wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Kemudian di antara hal yang bisa membatalkan atau menghapuskan amalan-amalan soleh yang telah dikerjakan adalah al-man.
selalu mengungkit-ungkit pemberian, gemar mengungkit-ungkit sedekah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nas. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah batalkan amalan-amalan sedekah kalian dengan cara alman, dengan cara kalian mengungkit-mengungkitnya, wal adha, dan dengan cara menyakiti orang-orang yang telah kamu beri sedekah. Ini ayat jelas ya. Allah berfirman, wahai orang yang beriman, jangan batalkan amalan sedekah kalian dengan cara mengungkit-ungkit, menyakiti orang yang dia beri sedekah. Ya. Makanya ketika seseorang memberikan sesuatu kepada orang lain, ya, ketika dia bermasalah dengan orang itu, jangan diangkat lagi. Oh, dulu itu saya yang kasih. Ya, dulu itu hidupnya susah. Saya yang kasih modal dia sehingga dia bisa sukses. Jangan diungkit. Kenapa? Amalan-amalan kebaikan yang sudah dia simpankan untuk dirinya pada hari kiamat bisa jadi terhapuskan karena dia apa? Dia ungkit lagi. Makanya dalam hadis juga Nabi SAW bersabda, ini ancaman kepada orang-orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberian. Salasatun la yukallimuhumullahu yaumal qiyamah. Ada 3 golongan manusia yang tidak akan diajak bicara oleh Allah pada hari kiamat. Wala yanzuru ilaihim, Allah tidak akan melihat mereka. Wala yuzakkihim, tidak akan disucikan. Walahum adzabun alim, dan baginya siksaan yang pedih. Di antara 3 golongan manusia itu adalah al-mannan, orang yang selalu mengungkit-ungkit pemberiannya. Olehnya itu, bagaimana seharusnya seseorang itu ketika dia bersedekah? Ya, ketika seseorang bersedekah, maka dia tidak perlu mengharapkan balasan dari orang lain, apalagi mengungkitnya. Apalagi dia adalah sesuatu yang sudah lama dia berikan kepada orang, dia ingatkan dia lagi kembali. Antum lihat penduduk surga dalam surah Al-Insan. Di antara sifat dan penghuni di antara sifat dan ciri penghuni surga, apa Allah katakan? Innama nut'imukum liwajhillahi la nuridu minkum jazaan wala syukura. Ini penduduk surga ini. Sesungguhnya kami memberi makan kepada kalian karena Allah. Kami tidak menginginkan dari kalian balasan, demikian pula kami tidak menginginkan ucapan terima kasih. Ya, jadi kalau kita memberi kepada orang, orang tidak bilang kepada kita, iya terima kasih di atas pemberian, tidak perlu bersedih. Ya, ada orang bilang, kusare tommi, tina tommo penna pala apa-apa. Iya kan? Kadang orang ketika memberi, orang itu tidak berterima kasih, terlalu sakit hati. Tidak perlu. Iya, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala dalam apa? Memberi. Nah, itu sedekah seperti itu. Ya, apalagi sebagian orang, ada orang tidak mau menyumbang di masjid kalau tidak disebut namanya di mimbar. Ini hati-hati. Iya, sedekah yang terbaik kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, sedekah yang terbaik adalah tangan kanannya bersedekah, tidak tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Maksudnya saking tersembunyinya sedekah yang dia lakukan. Ya, tapi kata para ulama, kadang-kadang sedekah itu perlu diberitahu kepada orang lain. Kadang, kapan itu? Ketika ada maslahat. Apa maslahatnya? Jadi misalnya ada sesuatu, ada donasi, misalnya ya. Tidak ada orang yang mau menyumbang kalau tidak ada yang memulai. Iya. Maka di kondisi seperti ini, boleh orang yang pertama dia umumkan, saya bersedekah sekian. Kenapa? Supaya orang lain ikut apa? Termotivasi untuk bersedekah. Tapi kalau misalnya sedekah yang sifatnya umum, itu sebaiknya disembunyikan. Iya, kenapa? Karena sedekah yang terbaik tatkala orang lain tidak mengetahuinya. Apalagi bersedekah setelah itu dia apa? Tadi diungkit.
Ya, disakiti orang yang telah diberi. Nah, ini diantara hal yang bisa menghapuskan amalan soleh seseorang. Taib, berikutnya sudah masuk waktu, kita ringkas. Taib, diantara pembatal amalan soleh yang telah dikerjakan adalah perbuatan riya. Ya, riya itu artinya ayatlubal abdu bi amalihi thana'an nas. Seseorang hamba beramal, ya, melakukan amalan kebajikan dengan harapan dipuji oleh orang. Ya, itu riya namanya, ingin dilihat dalam beramal. Nah, ini juga dari perkara yang bisa membatalkan amalan. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bima huwa akhafu alaikum indi minal masihid dajjal." Maukah saya kabarkan kepada kalian tentang sesuatu yang paling saya takutkan kepada kalian melebihi daripada fitnah dajjal. Fitnah dajjal adalah fitnah yang sangat besar, tapi ada yang paling dikhawatirkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi daripada fitnah dajjal. Apa itu? Asyirkul khafi, syirik yang samar-samar, yang tersembunyi. Bagaimana bentuknya? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yaqumur rajulu yusalli fayuzayyinu salatahu lima yara min nadhari rajulin." Seseorang dia berdiri salat, setelah itu dia perbagus salatnya. Kenapa? Karena ingin dilihat oleh orang lain. Ya, nah, ini terkait dengan niat, ya. Ketika kita melakukan amalan apa saja, tidak harus salat. Sama tadi sedekah, zakat, apa saja. Ya. Ketika seseorang ingin beribadah kepada Allah, diperhatikan jangan sampai ada riya di dalamnya. Ya. Karena ketika seseorang beribadah dalam keadaan riya, maka amalan yang dia kerjakan tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bahkan pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan menghinakan orang-orang yang riya di dalam beribadah. Apa kata Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang riya dalam ibadahnya? Dalam hadits qudsi disebutkan, idhabu ilal ladzi kuntum turauna fid dunya hal tajiduna indahum jazaa. Ya, ketika manusia sudah dibagikan catatan-catatan amalannya, Allah kumpulkan orang-orang yang riya. Kemudian Allah berfirman kepada mereka, pergilah kamu kepada orang-orang yang engkau dulunya di dunia harapkan pujiannya. Pergi ke sana. Apakah dia memiliki balasan atau tidak ada? Ya. Jawabannya, dia tidak memiliki apa? Balasan. Dia mengharapkan balasan dari manusia yang penuh dengan kelemahan. Dia lupa balasan dari Allah Subhanahu wa taala yang Maha Kuasa. Itulah bahayanya apa? Riya. Dan dalil-dalil tentang riya sangat banyak sekali. Kemudian di antara hal yang bisa membatalkan amalan saleh seseorang adalah ujub. Ya. Bangga dengan amalan yang dia kerjakan dan rendahkan orang lain. Ini juga sifat yang sangat berbahaya. Ya, jangan sampai kita beribadah, kita sholat, tapi kita melihat orang-orang di luar sana bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bangga dengan amalan kita dan kita ponis orang, kamu adalah orang yang tidak diampuni oleh Allah. Ini hati-hati. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man dzal ladzi yata'alla alayya alla aghfira li fulan." Iya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita, dalam riwayat lain disebutkan, ada seseorang dari kalangan Bani Israel, 2 orang pemuda. Yang pertama orangnya rajin beribadah, yang kedua pelaku maksiat. Ahli ibadah ini selalu menasihati temannya pelaku maksiat. Jangan kamu lakukan itu, Allah murka kepadamu, jangan. Tapi orang ini tidak mau dengar, dia lakukan terus. Ya. Akhirnya ahli ibadah ini emosi. Iya, karena dinasihati capek, tidak mau dengar, emosi. Apa dia katakan? Wallahi demi Allah, Allah tidak akan mengampuni. Perhatikan, dia katakan apa? Demi Allah, Allah tidak akan mengampuni kamu. Kenapa dia mengatakan seperti itu? Karena sudah beberapa kali dinasihati, dia tidak dengar. Akhirnya dia emosi, dia katakan, demi Allah, Allah tidak akan mengampuni. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada orang ini, "Man dzal ladzi yata'alla 'alayya alla aghfira li fulan." Siapa yang lancang bersumpah atas namaku bahwa si fulan hambaku tidak diampuni.
fa inni qad ghafartu li fulan, sungguh saya telah mengampuni si fulan dan saya telah menghapuskan amalan-amalan. Nah, ini diambil pendalilan oleh para ulama, hendaknya setiap orang tidak boleh berbangga dengan amalan yang dia kerjakan dengan cara dia rendahkan orang lain. Ya, makanya ketika seseorang melihat ahlul ma'asi, pelaku maksiat, kewajiban dia amar ma'ruf nahi munkar, dia nasihati. Dia tidak dengar, dia nasihati. Tidak dengar, dia nasihati. Tidak dengar, doakan kebaikan untuknya. Jangan dia bilang Allah tidak akan mengampuni kamu. Sebab itu adalah bentuk apa? Ujub, bangga terhadap diri. Baik, dua lagi. Kemudian di antara hal yang bisa menghapuskan atau membatalkan amalan-amalan soleh yang telah dikerjakan adalah tidak mengagungkan dan tidak menghormati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengangkat suara melebihi daripada suara beliau. Ini yang telah kita sebutkan tadi ya. Ya. Ayatnya telah kita bacakan tadi, jangan kalian mengangkat suara kalian melebihi daripada suara Nabi. Kata para ulama, di zaman dulu tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup, maka seseorang itu dilarang mengangkat suaranya melebihi daripada suara Nabi. Kenapa? Antahbatu a'malukum wa antum la tash'urun. Jangan sampai amalan kalian terhapus dalam keadaan kalian tidak menyadari. Kata para ulama, Nabi sudah meninggal. Iya. Apa makna mengangkat suara? Artinya ketika Nabi SAW bersabda A, tidak boleh kita katakan B. Paham? Jadi ketika ada orang yang menantang hadis Nabi SAW yang sahih, itu artinya dia mengangkat suara melebihi daripada siapa? Suaranya Nabi SAW. Ya. Oleh karena itu, orang yang dibacakan hadis kepadanya, dibacakan hadis-hadis sahih kepada Nabi SAW, kemudian dia tidak mau beriman dan dia langgar ajaran Nabi SAW, ini dikhawatirkan jangan sampai amalan dia terhapus dalam keadaan dia tidak menyadari. Ini bahayanya melanggar dari ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di antara hal yang bisa membatalkan amalan-amalan soleh adalah mendatangi dukun dan paranormal. Mendatangi dukun dan paranormal, tukang sihir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Man ata arrafan fasa'alahu an syai'in lam tuqbal minhu salatun arba'ina lailatan." Barang siapa yang mendatangi dukun, tukang sihir, kemudian dia bertanya sesuatu tentangnya, ada yang dia tanyakan, lam tuqbal lahu salatun arba'ina yauman, maka tidak akan diterima salatnya selama 40 malam. Ya, 1 bulan 10 hari. Coba untuk perhatikan hadisnya. Sekedar bertanya kepada dukun. Ya, sekedar dia mendatangi kemudian dia bertanya. Bagaimana kalau dia membenarkan ucapan si dukun? Nah, ini ada sendiri ancamannya. Kata Nabi SAW, siapa yang mendatangi dukun, dia bertanya kemudian membenarkan ucapannya, faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, maka sungguh dia telah kufur terhadap risalah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, yang terakhir di antara pembatal amalan-amalan soleh adalah meninggalkan salat asar. Meninggalkan salat, secara khusus salat asar. Ya, secara umum kita diperintahkan untuk menjaga salat 5 waktu. Tapi datang hadis khusus yang menerangkan tentang salat asar. Kata Nabi SAW, man taraka salatal asar habitat amaluhu. Barang siapa yang sengaja meninggalkan salat asar, maka akan terhapus amalan-amalannya. Kenapa disebutkan salat asar saja? Sebagian ulama menafsirkan hadis ini, yang dimaksudkan salat asar adalah semua waktu salat. Dan ada yang mengatakan ya salat asar. Kalau yang mengatakan salat asar, hikmahnya kenapa ditekankan salat asar? Karena di salat asar itulah, kata para ulama, di sana banyak orang melalaikan waktu itu. Iya kan? Kenapa
diancam orang yang meninggalkan salat asar, karena di waktu asar kebanyakan orang apa? Istirahat. Di waktu asar kebanyakan orang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kebanyakan salat asar orang capek, sudah bekerja. Maka diingatkan, siapa yang meninggalkan salat asar maka terhapus amalan-amalannya. Dan banyak lagi perkara-perkara yang bisa membatalkan amalan, tapi poin-poin yang telah kita sebutkan di pertemuan ini sudah cukup. Perkara-perkara yang selalu kita perhatikan dalam kehidupan dunia ini, bahwa setelah seseorang istiqomah di dalam mengumpulkan amalan-amalan kebajikan, tugas dia yang kedua adalah dia jaga amalannya, dia rawat. Jangan sampai ada hal-hal, ada perkara-perkara, perbuatan-perbuatan yang bisa menghancurkan amalan. Semoga kajian kita di malam hari ini ada manfaatnya, dan mohon maaf atas waktu sudah lewat. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.